Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasusnya Mbah Tarman, seorang kakek usia 74 tahun yang menikahi gadis bernama Sela Arika berusia 24 tahun dengan mas kawin cek sebesar 3 miliar rupiah. Ini sekarang sudah ada keterangan langsung dari Mbah Tarmannya setelah beberapa waktu lalu ditetapkan tersangka oleh Polres Pacitan. Karena dengan pemalsuan cek tersebut teman-teman. Ini ada salah satu statementnya dari Mbah Tarman yang ngobrol dengan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro, bilang begini, akhirnya dia mengakui wah cek 3 miliar rupiah tersebut adalah bohong. Alasannya agar si Sela itu kan mau menikahinya, bahkan juga kan dia bilang walaupun sudah ketahuan tuh ceknya bohong kan dari pihaknya perempuan mengatakan iya memang itu ceknya nggak ada katanya kan ya. Nanti akan dicarikan penjualan dari aset yang lainnya senilai 3 miliar. Ternyata juga Mbah Tarman nggak punya 3 miliar, teman-teman. Ini bukan kali pertama ya Mbah Tarman ini masuk penjara. Dulu juga sudah pernah dipenjara 2 tahun karena kasus penipuan ya di salah satu warga di Wonogiri. Coba kita lihat nih, Mbah Tarman ngomong langsung dengan Kapolres Pacitan ya, teman-teman. Ya, untuk kasus yang kemarin yang sempat menimbulkan jaga dunia, sosial media dan seluruh Indonesia, penerbangan pandangan rekor luar biasa. Ini kawan-kawan media menanyakan apa saudara dengan menggunakan 3M itu dan bagaimana caranya? Biar istri saya mau. Biar istri saya mau. Ya, cuma itu. Berarti Anda menggunakan cek itu sehingga korban percaya dan ingin menikahi dengan betul. Kalau yang aset 3 miliar, tentu usaha itu benar apa enggak, Mas? Itu. Itu Tidak, perlu jawab. tidak ada. Nggak perlu dijawab. Pakai dupa nggak, Pak? Oke. Ya, makasih, Pak. Tapi jujur aku agak unik ya ngelihat Mbah Tarman ini ya. Dia nggak ada kayak takut-takutnya sama polisi, sama media. Kayaknya dia udah biasa-biasa banget gitu. Kayak udah profesional banget ya. Mungkin karena sudah pernah pengalaman masuk penjara. Kita nggak tahu deh apakah ada kejahatan lainnya. Tapi tidak sampai penjara. I don't know nih. Cuman yang aku tangkap di sini adalah kita nggak boleh percaya 100% apa yang dikatakan oleh tersangka. Dia bilang kan alasannya agar perempuannya, Sela Arika tuh mau sama dia. Tapi kan anehnya gini, Sela juga sudah mengatakan dia menulis surat di Polres ya, Pacitan bahwa tidak akan melakukan penuntutan kepada suaminya tersebut, ya karena memang penipuannya nggak kena. Ini adalah yang pemalsuan datanya. Apakah Sela sebenarnya benar-benar tidak tahu atau dia juga sudah tahu? Nah, ada sebagian netizen tuh yang curiga, apa jangan-jangan Sela adalah bagian dari rencana keviralannya? Karena kan kalau kita telusuri dari awal, pernikahan ini kan diviralkan juga karena keinginannya mereka. Ada keterangan dari AV Media ya, yang salah satu vendor syutingnya, yang aku sampai sekarang katanya belum dibayar ya. Mungkin baru dibayar 10% atau berapa persen gitu ya. Dia bilang bahwa tugas saya itu kan mendokumentasikan dan menyiarkan secara langsung. Nah, apakah ini aku tangkapnya mereka cuma pengen viral-viralan doang, memang Sela itu cinta sama dia. Karena ada hal yang unik juga nih teman-teman. Ada keterangannya Kapolres Pacitan bilang bahwa di bagian-bagian awal, ternyata kan Mbah Tarman ini bukan cuma bohong terkait dengan uang 3 miliar yang ada dalam cek tersebut. Ternyata Mbah Tarman ini juga bohong dengan mobil dan juga bagi-bagi uang 100.000 rupiah kepada berapa tuh yang datang? Mungkin ratusan orang ya di pernikahannya mereka. Jadi Mbah Tarman tuh di hari H itu bagi-bagi 100.000 yang ini menjadi salah satu alasan menurut Kapolres Pacitan, keluarga itu yakin bahwa Mbak Tarman itu beneran orang kaya gitu loh, punya uang 3 miliar lebih lah yang diberikan itu. Ternyata uang tersebut adalah hasil dari menggadaikan mobil yang dia sewakan, mobil yang disewa, mobil Veloz tepatnya, digadaikan itu ke salah satu tetangganya Sela sendiri. Itu 50 juta rupiah. Dan kalian tahu, ternyata setelah ketahuan semuanya, keluarga dari pihak perempuan dikatakan di sini adalah justru malah menyerahkan sertifikat rumahnya untuk menjadi digadaikan agar Mbah Tarman itu tidak dilaporkan oleh si pemilik mobil tersebut. Nah kan, kesannya kayak melindungi banget ya. Apakah melindungi ini adalah karena mereka adalah korban
dari hasil mulut manisnya Mbah Tarman, atau jangan-jangan mereka memang sudah tahu cerita kebohongan ini dari awal. Oke, coba kita simak dulu poin-poinnya yang disampaikan dari AKBP Ayub Diponegoro ini, teman-teman. Karena jujur, kayaknya ini bukan cuma sekali dua kali deh. Kayaknya udah sering banget nih Mbah Tarman. Yang keluarga korban kita ininya tanggungannya, jadi setelah pembelian itu oleh pemilik rental tentunya menerima dana yang sudah memberikan uang 60 juta ini tidak. Lalu dari pihak keluarga lagi yang bertanggung jawab. Ya Allah. Sertifikat tanah. Ya Allah ya, meminta jaminan sertifikat tanah karena pemilik rentalnya juga nggak mau melaporkan ke polisi, yang penting katanya mobilnya dibalikin gitu loh. Kan aneh ya, jadi ketahuan itu 2 hari kemudian pada saat pemilik mobil tersebut yang disewa tahu bahwa mobilnya itu digadaikan, langsung didatangi. Kan ini kalau kita lihat di flashbacknya, udah ada yang speak up ya di TikTok ya, bilang bahwa ini saya yang punya mobil rentalnya. Kita datengin tuh tetangganya Sela, mobilnya tuh berada di sana. Waktu itu kan ada penolakan, penyangkalan dari pihaknya Sela, bahkan Sela juga sempat dalam tanda kutip mewanti-wanti netizen ya. Urusan mahar itu adalah urusan pribadi saya. Siapapun tuh tidak berhak mencampurinya. Lihat aja nanti kalau uang itu sudah cair, aku tuntut satu persatu. Amin, aku bingung ya, karena mohon maaf ya Sela ya. Sekali lagi untuk Sela, please jangan terlalu berkecil hati. Pasti sedih ya kalau memang beneran kamu tidak mengetahui semua ini kebohongannya. Aku turut berduka, turut prihatin. Tetapi paling tidak kamu harus paham bahwa kamu masih 24 tahun. Kamu masih sangat muda. Menghabiskan waktu dengan orang yang membodohimu, kalau memang kamu nggak tahu, aku rasa itu nggak worth it. Apalagi untuk seumur hidup. Seumur hidup itu lama untuk pernikahannya. Nah, ancaman yang dikenakan buat Mbah Tarman ini kan yang pasal penipuan, dan hukumannya itu adalah sekitar 6 tahun penjara, tepatnya di pasal 263 KUHP. Ini sudah kita bahas pasalnya ya. Nah, dari keterangan penyidik dikatakan di sini bahwa ada beberapa alat bukti yang menjadikan Mbah Tarman ini sebagai tersangka untuk pasal pemalsuan dokumen tersebut. Ini adalah dari keterangan ahli ya. Ada barbuknya itu dalam barang buktinya dalam bentuk flash disk berupa berisi rekaman cek tersebut, karena Mbah Tarman ngaku ceknya udah ketelingsut, hilang. Jadi menggunakan data-data yang di rekaman sosial media, yang tepatnya adalah dari AV Media yang karena dipublikasikan dari situ. Nah, kejanggalannya terletak pada tanggal di cek tersebut, logo, nomor seri yang tidak sesuai standar. Bahkan alamat kantor banknya itu tidak pernah ada Bank BCA di situ. Terus juga menurut keterangan ahli, ada jenis kertas dan nomor rekening itu yang tidak cocok yang ceknya tersebut seperti yang dicetak oleh peruri. Nah, ini adalah bagian yang menurut aku harus segera diklarifikasi apakah betulan ini adalah korban satu-satunya Mbah Tarman. Karena jujur ya, secara naluri kedetektifan netizen tuh aku curiga banget loh. Kan kalian masih inget nggak waktu mungkin sebulan yang lalu ya, ada salah satu warga yang dari Wonogiri juga atau daerah-daerah situlah Jawa Tengah yang mencari ibunya karena sudah nggak pulang sekitar sebulan. Ternyata ditemukan itu ada di rekan kerjanya Mbah Tarman di rumah tersebut, ada bersama 5 perempuan lainnya. Perempuannya sudah dewasa alias sudah ya cukup umur lah, ibu-ibu lah, emak-emak yang sudah punya anak usia 30-an tahun, kalian sudah paham seperti apa. Nah, di situ dikatakan bahwa kelima perempuan tersebut kan ternyata udah sebulan di rumah rekan kerjanya Mbah Tarman tersebut, dan itu dugaannya mereka dijanjikan untuk bekerja sama di perusahaan rokoknya Mbah Tarman sebagai supplier atau vendor cengkeh. Tapi ternyata itu semua hanyalah isapan jempol belaka. Tidak ada juga laporan pidana yang bisa diajukan karena menurut para korban, mereka mengaku tidak ada yang dirugikan kok. Mbah Tarman tidak meminta uang atau apapun. Tapi jujur kalau mau dicari delik aduannya kayaknya ada sih. Sebulan di rumah ngapain? Aku nggak tahu nih, kayaknya ada sesuatu hal yang masih disembunyikan atau mungkin belum diungkap seutuhnya. Ada 5 perempuan di satu rumah, 1 bulan bersama dengan sejumlah pria. Ada katanya itu adalah suruhannya Mbah Tarman dan sebagainya. Dugaannya ke sana. Tapi kok ngapain dong? Aku yakin mereka juga apapun background pendidikannya pasti juga punya logika gitu. Kalau memang mau vendor bisnisnya,
ngapain kok sebulan di sana, bukan yang ngurusin ke lapangan, ngecek tehnya seperti apa. Jadi aku tuh masih sangat yakin sekali sepertinya orang-orang yang dugaannya ditipu oleh Mbah Tarman ini itu bukan cuman Sheila. Bahkan ada sebagian netizen yang aku baca di komentar ya, di TikTokku terutama. Ini dugaannya apakah Sheila adalah bagian dari Mbah Tarman gitu loh. Katanya terkait dengan 5 perempuan tadi yang berada di sebuah tempat yang rekan kerjanya Mbah Tarman, dugaannya seperti itu juga ada Sheila di sana, berkomunikasi dan sebagainya. Tapi jujur, kalau kalian tanya secara pribadi, aku melihat keluarga Sheila, aku yakin banget feelingku ya bahwa mereka juga ketipu sebenarnya. Apalagi dengan statement-statement dari orang tuanya Sheila kayak Ibu Kana yang ada di sosial media TikToknya juga ya. Terakhir Bukana ini ngeposting di TikToknya itu, aku tidak pernah melupakan seseorang yang membawa lilin di saat aku dalam kegelapan. Wes, ini dipostingnya 2 hari yang lalu, berarti ya pada saat Mbah Tarman ditetapkan sebagai tersangka ya udah masa ditetapkan tersangka karena penetapan tersangka Mbah Tarman kan sudah lebih dari seminggu seingat aku dan ini postingnya 2 hari lalu. Nah, sepertinya dari pihak keluarga tuh memang masih mengagumi Mbah Tarman loh. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, makanya ada salah satu, kayaknya wartawan tadi bilang, pakai dupa ya Mbah ya katanya. Nah, apakah berhubungan dengan kayak klinik-klinik gitu? Karena ya sebagian masyarakat Indonesia kan masih mempercayai kayak guru spiritual gitu. Apakah dihubungkan ke sana? Jujur orang tuaku di Lampung pun juga masih percaya seperti itu. Kalau aku pribadi aku tidak percaya dengan, mohon maaf sekali tidak bukan yang nggak menghormati, tapi aku tidak percaya dengan namanya kayak dihipnotis, klinik-klinik gitu. Aku rasa sih mereka menggunakan kayak tekniknya itu psikologis sih, mempengaruhi korbannya dengan dikutip beberapa data-data yang kesannya benar, kemudian dibuat manipulasi permainan kata-kata itu adalah semuanya sains sebenarnya, bagaimana meyakinkan orang lain tapi dianggapnya adalah klinik karena mungkin background kita kan di Indonesia itu masih yakin dengan hal-hal seperti itu. Nah, apakah ini berhubungan juga dengan spiritualitas seperti itu? I don't think so, karena dari kuasa hukumnya Tarman ya, waktu penetapan tersangka dikatakan bahwa untuk Selanya tidak meninggalkan Tarman, tetap mendampinginya bahkan sampai ditetapkan sebagai tersangka. Waktu ditetapkan sebagai tersangka, Sheila itu menangis di kantor polisi pada saat ada wartawan dibilang tolong jangan, intinya nggak mau diwawancara, hargai saya karena saya pengen fokus gitu mengurus suaminya. Dan sampai sekarang Sheila belum berbicara ke media. Kita lihat nanti. Aku harap sih Sheila bisa berbicara ke media untuk paling nggak jangan sampai kamu udah jatuh tertimpa tangga karena kan dugaannya kata penyidik tadi keluargamu juga menggadaikan sertifikat rumah ya untuk mengambil 50 juta yang dipinjam dari tetanggamu ya. Itu kan juga sedih banget tuh. Jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga pula. Aku berharap ya nanti Sheila bisa berbicara ke media. Atau Sheila mau ngomong dengan aku di channelku secara online. Kita bisa kontak-kontakan, kita bisa online, kita ngobrol di sini. Kita pengen lihat sebenarnya point of view dari seorang Sheila juga seperti apa. Jujur aku masih yakin bahwa Sheila Arika dan keluarganya adalah korban. Tapi mungkin dengan berbagai macam pertimbangan dan latar belakang, mereka malu mungkin, takut dengan omongan-omongan orang sekitar. Jadi dimanfaatkanlah dugaannya oleh si Tarman tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.